Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Christian Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Bitcoin overall hari ini masih diperdagangkan di kisaran 160 ribuan ya. Dan kalau kita melihat dari segi pergerakan Bitcoin overall sih masih lumayan bagus. Apalagi kemarin setelah trader dan juga investor pada tahu Jerome Powell speech nggak ngomongin tentang market ya, market ada rebound, ada mengalami kenaikan. Namun kalau kita melihat secara performance sebenarnya ini masih memberikan tanda tanya kepada kita semua kemana pergerakan yang sebenarnya pada market gitu. Bitcoin dominance kemarin mengalami koreksi 0,71%. Impactnya ada beberapa altcoin yang kemarin mengalami kenaikan kayak Fed AI, lalu ada Mudeng, naiknya lumayan ya 5%-an. Lalu ada XRP juga kemarin ada naik 3%, sementara beberapa altcoin yang lain masih dalam performance yang ya biasa aja gitu. Hari ini kita akan dapat beberapa rilis data yang mungkin saja akan memberikan pengaruhnya terhadap market. Dari Uni Eropa akan ada data Eurozone Services and Composite PMI jam 3 sore nanti, berpeluang mempengaruhi pergerakan dari euro. Lalu dari Inggris akan ada Global Services PMI yang juga akan rilis jam 3.30 ya. Jadi jam setengah 4 sore nanti. Pound sterling, sentimennya untuk pound sterling. Terus dari Amerika Serikat akan ada data non-farm employment change dari Amerika Serikat jam 7.15 malam. Lalu ada member FOMC yaitu Bostic akan speech nanti malam juga ya jam 7.30. Kemudian dari Amerika Serikat masih ada data S&P Global Composite PMI. Kemudian juga eh, non-manufacturing employment. Lalu ada data crude oil inventory juga yang akan rilis untuk Amerika Serikat. Jadi beberapa rilis data tersebut berpotensi mempengaruhi harga dari beberapa mata uang. Sementara sedikit review untuk data dari Uni Eropa. Kemarin ada rilis data core CPI inflation, di mana secara statistik core CPI turun di bawah dari ekspektasi ya. Dari sebelumnya di 2,7%, diekspektasikan turun 2,4%. Namun ternyata dari datanya turun 2,3%, yang menandakan inflasi turun lebih daripada ekspektasi, which is ini bagus. Kemudian juga kalau kita melihat ada data tentang job opening dari Amerika Serikat ya, dilihat dari pembukaan lapangan pekerjaan kembali mengalami peningkatan. Nah, terkait dengan data inflasi ya, Uni Eropa berencana untuk memangkas suku bunganya lagi di bulan ini. Jadi akan menjadi sentimen yang bagus. Apakah ini juga akan diikuti oleh Amerika Serikat? Oh, tunggu dulu. Amerika Serikat nggak mau atau nggak pengen cepat-cepat untuk pangkas suku bunga, teman-teman. Itu kondisi dari market overall seperti ini. Altcoin mayoritas positif ya. Beberapa koin Popcat, KTA, Toshi, kemudian JTO ini naik ya di atas 10%, which is keren. Dan ya mungkin kita masih dikasih positif dulu sementara ini. Dilihat dari Fear and Greed Index juga kita masih dalam kondisi yang lumayan greedy. Market cukup optimis ya terhadap kondisi dari pasar untuk saat ini. Itu sih beberapa data umum yang kita temukan dari kondisi market. Sebelum kita lanjut, aku mau informasikan dulu, teman-teman toko kripto lagi ada campaign ya. Scroll Tanding Trading berhadiah sampai total hadiah ya 200 juta rupiah ya. Dan campaign ini masih akan berlaku sampai nanti tanggal 23 Juni 2025. Teman-teman, campaign ini adalah campaign trading di mana teman-teman bisa melakukan trading ya, kumpul-kumpulan banyak-banyakan trading volume. Ya, minimum melakukan tradingnya setiap transaksi adalah Rp20.000 saja. Terbuka untuk semua pair. Khusus bagi teman-teman yang melakukan trading dengan pair IDR, misalnya BTC IDR, itu dapat perhitungan 2 kali.
Dan teman-teman yang melakukan trading menggunakan trading SCR, atau teman-teman yang trading token SCR atau scroll, ya itu trading volumenya dikalikan 3 gitu. Jadi intinya ini banyak-banyakan trading volume. Ya, jadi ada hadiah yang bisa teman-teman menangin. Itu tapi ada syarat khususnya juga nih. Teman-teman wajib untuk melakukan trading ya, untuk 10%-nya itu wajib dengan trading pair SCR untuk mendapatkan hadiahnya. Gitu. Jadi syarat dan ketentuannya berlaku. Silakan teman-teman cek detail informasinya di link yang ada di kolom deskripsi untuk melihat seperti apa cara untuk ikutinnya. Jangan lupa juga untuk masukkan user ID toko kripto kalian di form yang sudah disediakan. Klik kirim gitu. Jadi buat yang belum punya toko kripto, silakan untuk daftar dulu ya, lakukan KYC untuk ikutin campaign dari toko kripto kali ini. Gitu. Silakan cek link di kolom deskripsi. Oke, kita lihat dari beberapa data yang sudah update kemarin. Bitcoin Spot ETF akhirnya menunjukkan performance yang negatif 3 hari perdagangan berturut-turut, di mana ada arus keluar kembali yaitu sebanyak 267 juta US dollar ya. Dari pasar menunjukkan terjadi arus keluar yang memang beruntun. Sementara dari Ethereum Spot ETF justru terus diakumulasi. Kali ini BlackRock masuk sekitar 78 juta US dollar, which is ini bagus untuk Ethereum, dan untuk Bitcoinnya sendiri masih dalam posisi koreksi. Lalu Presiden Trump diagendakan ya akan calling dengan Xi Jinping di hari Jumat nanti, membahas terkait dengan kelanjutan tarif. Ya, sebelumnya kan yang bertemu adalah perwakilan dari Cina dan Amerika Serikat di Swiss. Kali ini secara private, Donald Trump berencana untuk menelpon Presiden Xi Jinping terkait dengan pembahasan tarif, ya terutama untuk sektor material to semikonduktor, ya yang berhubungan dengan chipset, material-material untuk pembuatan chipset itu mereka akan bicarakan kembali gitu. Jadi harapannya sih ada titik temu ya, ada titik terang, karena sejauh ini sejak bulan Juni, Juli, Agustus sampai Agustus kita cuma punya 90 hari aja dapat sentimen terkait dengan pelonggaran tarif pajak. Setelah itu, setelah bulan Agustus kita akan kembali menghadapi ketidakpastian pasar terkait dengan tarif. Gitu. Semoga sih masalah ini bisa segera clear teman-teman. Itu terkait dengan tarif. Terus juga Presiden Brazil Lula mengatakan dia siap untuk berunding dengan Amerika Serikat. Jadi masih akan sibuk membahas tentang tarif ya. Terus dari BSN sekretari Treasury Secretary-nya Amerika Serikat atau Menteri Keuangan Amerika Serikat itu mengatakan bahwa Amerika Serikat ini tidak akan pernah bangkrut ya, tidak akan pernah default, even dia punya hutang yang sangat banyak atau hutangnya terus mengalami kenaikan. Gitu. Optimisme ini tentu saja merupakan optimisme yang penting ya, terutama untuk meyakinkan masyarakat Amerika Serikat bahwa perekonomian mereka akan tetap survive. Tapi ya diingat yang namanya hutang itu selalu menimbulkan dampak ya. Biasanya kalau negara-negara yang menerapkan pajak itu biasanya memberikan impact, pajaknya kemungkinan bakal naik karena hutang mereka juga terus naik. Seperti itu untuk bayar hutang ya mereka mengambil pajak dari rakyat. Gitu intinya adalah ya itu kebijakan-kebijakan yang akan mereka ambil. Even negara tersebut tidak bangkrut, ya pasti akan ada konsekuensi di balik itu semua. Marathon, salah satu penyedia mining crypto ya dengan kode MARA, sudah listing juga di Nasdaq dan bursa saham Amerika Serikat. Itu dikabarkan kembali mendapatkan Bitcoin dari proses miningnya ya, dan sekarang mereka hold Bitcoin itu sampai dengan 49.000 Bitcoin. Jadi Bitcoin yang berhasil ditambang sepanjang awal tahun sampai dengan bulan April kemarin yaitu 282 Bitcoin, teman-teman. Which is ini jumlah yang menurut saya cukup banyak juga ya.
Itu dari Mara, Good News, lalu datang dari The Bitcoin Group. Ini perusahaan apa nih? Friends Fintech Firm, ya itulah perusahaan perusahaan terkait dengan fintech. Dikabarkan mengakuisisi 624 Bitcoin atau senilai 60,2 juta euro. Perusahaan yang berasal dari Prancis ini mulai untuk membeli Bitcoin, melakukan akuisisi, dan tentu saja ya itu kita sudah melihat ya dari kemarin ada banyak sekali berita company yang terus melakukan akuisisi pembelian untuk Bitcoin. Dan dilihat juga dari data bahwa jumlah Bitcoin yang ada di exchange itu terus mengalami penurunan ya teman-teman. Yang berarti adalah investor itu makin lama makin banyak yang hold Bitcoin gitu. Jadi sebuah pertanda baik sebenarnya untuk holder Bitcoin dalam jangka panjang. Itu teman-teman data dari Ethereum menunjukkan saat ini Ethereum lagi dalam turbulensi ya, ada some layoff yang terjadi untuk melakukan rekonstruksi dari petinggi-petinggi dan juga karyawannya Ethereum ya. Gitu. Ethereum Foundation mengumumkan ada beberapa member yang di layoff terutama di bidang research and development. Itu. Jadi ini diambil karena memang perusahaan ini membutuhkan yang namanya efisiensi dari apa yang ada saat ini ya, menghadapi situasi market yang juga penuh dengan ketidakpastian. Itu kemudian ada Sonic Labs dikabarkan akan memberikan airdrop untuk penduduk Amerika Serikat yang memenuhi syarat. Momen penting ini akan menjadi salah satu yang pertama ya yang mana ini sudah legal katanya untuk memperluas akses token S ke Amerika Serikat. Itu ada good news dari Sonic ya. Kemudian dari Solana Foundation dikabarkan baru saja menandatangani MOU untuk regulasi FARA, Otoritas Pengatur Aset Virtual di Dubai. Nota kesepakatan ini menjadi laporan bagi kolaborasi mendalam antara pembuatan dan regulator kripto. Program pengembangan bakat, kemudian juga sharing economic impact plus sektor data, kemudian workshop dan juga sesi konsultasi untuk para pendiri dan juga untuk support ya untuk dukungan dari zona ekonomi Solana di Dubai. Tuh, Solana masuk Dubai, guys. Binance Alpha baru saja memasukkan salah satu project dengan narasi AI agent ya, yaitu ZRC atau sirkuit, teman-teman. Tapi pergerakan sirkuit sementara ini masih turun sekitar 17,99%. Itu dari beberapa berita, sentimen data, overall kalau kita berbicara tentang technical, pergerakan Bitcoin ini overall masih baik ya. Di time frame weekly secara movement kita melihat closing kemarin ya oke. Ada bearish engulfing tercipta di mana satu candle merah lebih besar daripada satu candle hijau, tapi ini merupakan sebuah proses koreksi yang menurut saya cukup wajar. Dari sudut pandang volume agak turun dari volume minggu lalu. Sementara dari closing time frame daily-nya kita udah create satu candle hijau dengan body candle yang belum atau tidak terlalu besar. Ya, artinya adalah market sekalipun naik, mereka juga berhati-hati mengambil keputusan untuk buy. Sementara dari MACD masih merah, artinya masih ada kemungkinan untuk koreksi lanjutan. Atau bisa dibilang Bitcoin sementara ini masih dalam proses koreksi. Gitu. Kemudian dilihat dari movement di time frame 4 jam, kenaikan yang terjadi pada Bitcoin disertai dengan volume perdagangan yang baik, namun smart money-nya masih tergolong kecil. Saat ini resistance kuat untuk Bitcoin ada di kisaran level 106.900 atau kalau mau dibulatkan di 107 ribuan. Sementara ini kita lagi dalam zona kritikal. Seperti analisa kemarin, selama Bitcoin ini belum menembus area 107, selama ini kita masih belum aman. Ya, harapannya adalah Bitcoin
bisa benar-benar breakout di sini ya, kemudian memberikan closing yang lumayan bagus, and then mungkin kita bisa bersiap untuk next movement yaitu fase kenaikan lebih tinggi. Ya, itu. Tapi Bitcoin syaratnya harus menembus 107.000 terlebih dahulu. Namun, andai kata Bitcoin gagal menembus level 107 tersebut, maka rejectnya Bitcoin di area tersebut ya, di area resisten saat ini, itu berpeluang mengarahkan Bitcoin untuk mengalami penurunan lebih lanjut ke kisaran area 100 ribuan. Sebenarnya di sana ada gap yang lumayan antara 100 ribu sampai dengan 99 ribuan. Jadi kisaran area-area tersebut akan berpotensi dikunjungi oleh Bitcoin. Gitu. Makanya zona kritikal ini kayak penentuan juga arah dari pergerakan Bitcoin ke depannya bakalan kemana. At least di jangka waktu menengah. Itu yang saya pantau untuk Bitcoin. Sementara kalau kita compare dengan aset kelas yang lain sebenarnya masih anomali. Emas kemarin breakout ya dari apa namanya pola descending channel, atau mungkin kalau di long termnya kita bisa melihat ini sebagai bull flag yang berpotensi akan membawa emas rally sangat tinggi. Terus dari S&P 500 overall masih positif juga secara movement. Mereka sempat mantul dan ngetes area support di kisaran 5.800 dan rebound. Kemudian di XY kemarin juga ada kenaikan 0,55% menyusul dari pernyataan positif dari Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari kondisi market, anomali banget ya. Yang turun cuma emas, S&P 500, Bitcoin, dan juga altcoin rata-rata pada hijau. Meskipun nggak besar-besar banget secara persentase. Jadi begitulah kondisi dari pasar. Arah dari Bitcoin masih sangat penting buat dipantau jangka pendek. Karena saat ini Bitcoin lagi berada di critical zone. Itu aja paling buat update kali ini. Manfaatkan momentum yang udah cuan di altcoin. Tetap hati-hati sih. Kalau udah cuan ya profit taking aja. Menurut saya itu lebih aman ya. Teman-teman khususnya bagi yang trading di futures ataupun di spot market. Itu aja paling buat pembahasan kali ini. Jangan lupa juga untuk join di komunitas Telegram kita, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Jadi buat yang pengen join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.